Sahabat sekalian, pernahkah kamu merasa kalau semakin keras kamu mengejar sesuatu itu justru terasa semakin menjauh? Seperti ketika kita mengejar cinta, malah merasa kesepian dan tidak dicintai. Ketika kita mengejar uang, malah selalu merasa kekurangan. Dan di saat kita mengejar pengakuan, malah merasa tidak cukup. Muncul pertanyaan di dalam hati, kenapa hidup rasanya tidak adil? Apa yang salah dengan diriku? Jawabannya, tidak ada yang salah dengan dirimu. Sejak kecil, kita didoktrin oleh lingkungan bahwa untuk sukses, kita harus berlari lebih cepat, bekerja lebih keras, dan bersikap lebih ngotot dari orang lain. Kita ditakut-takuti dengan kalimat, kalau kamu santai, kamu akan tertinggal dan jatahmu diambil orang lain. Kenyataan yang menyakitkan, berlari tanpa henti tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Mengatur segala hal dalam hidup tapi lupa cara menikmati hidup. Sahabat sekalian, kita terjebak dalam budaya serba cepat. Kita tumbuh dan hidup dalam budaya yang mendewakan kecepatan. Semuanya dituntut harus dicapai lebih cepat dari orang lain. Kamu harus punya apa yang orang lain punya, bahkan kalau bisa lebih. Kamu harus terlihat berhasil, stabil, dan selalu bahagia di mata orang lain. Padahal kenyataannya, kamu hanya sedang merasa sangat lelah. Sebuah pertanyaan, mengapa energi mengejar justru menjauhkanmu? Masyarakat sangat lihai mengajarkan kita untuk mengejar sesuatu sekuat tenaga. Namun, mereka lupa cara mengajarkan suatu hal krisual. Apa yang terjadi jika kita mengejar sesuatu dengan bahan bakar rasa takut? Disinilah paradok besar itu dimulai. Realitas merespon perasaanmu, bukan keinginanmu. Ketika kamu mengejar sesuatu dengan rasa kurang di dalam dada, kamu sebenarnya sedang berteriak kepada kehidupan. Lalu, apa dampaknya? Dunia tidak merespon apa yang kamu inginkan, melainkan apa yang kamu rasakan. Jika sinyal yang kamu pancarkan adalah rasa kekurangan, maka realitas akan memantulkan kembali kepadamu dalam bentuk situasi-situasi, yang mana situasi-situasi ini membuatmu makin merasa kekurangan. Sahabat sekalian, coba bayangkan seseorang yang berlari mengejar seekor kupu-kupu dengan penuh kepanikan. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu pasti akan kabur, terbang menjauh dan menghindar. Namun, coba lihat, saat orang itu memilih untuk diam, tenang, dan hadir sepenuhnya di momen saat itu, keajaiban terjadi. Kupu-kupu itu justru datang sendiri dan hinggap dengan lembut di tangannya. Sahabat sekalian, hidup bekerja dengan cara yang persis sama. Ketika kamu terus-menerus mengejar, tubuhmu menjadi tegang, pikiranmu menjadi gelisah, dan hatimu menjadi tertutup. Kamu menjadi mati rasa terhadap petunjuk-petunjuk kecil yang sebenarnya sedang dikirimkan oleh semesta. Kamu merasa sedang berjuang keras demi masa depan. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang berlari menjauh dari jalan yang seharusnya kamu lalui. Coba perhatikanlah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Tanyakan pada hatimu yang paling dalam. Apa yang menjadi bahan bakar doronganmu selama ini? Apakah itu cinta atau ketakutan? Jika kamu mengejar cinta karena takut sendiri, kamu tidak akan pernah merasa benar-benar dicintai. Dan jika kamu mengejar uang karena takut miskin,
kamu tidak akan pernah merasakan benar-benar aman. Jika kamu mengejar pengakuan karena takut tidak dianggap, kamu tidak akan pernah merasa dirimu dalam kondisi yang layak. Sahabat sekalian, kamu mungkin pernah mendengar sebuah prinsip spiritual dan psikologis yang sama-sama menggandeng kebenaran ini. Keterikatan adalah akar dari segala penderitaan. Ketika kamu menginginkan sesuatu sampai tahap terobsesi pada hasilnya, kamu akan kehilangan dirimu sendiri di dalam prosesnya. Kamu menjadi tidak hadir di masa kini, terjebak hidup di masa depan yang belum tentu datang, dan kamu mulai membenci masa kini yang sedang kamu jalani. Padahal, kehidupan tidak akan pernah bisa mengalir melalui jiwa-jiwa seseorang yang tidak hadir di momen sekarang. Bayangkan, ada sebuah sungai besar yang mengalir dengan deras, dan kamu ingin pergi ke arah lihir ke tempat indah yang selama ini kamu impikan. Apa yang biasanya kamu lakukan? Kamu akan panik dan berenang sekuat tenaga melawan arus, karena yakin itu adalah cara tercepat. Hasilnya, lelah, stres, dan tenggelam. Padahal, yang dibutuhkan hanya satu. Jika kamu belajar untuk mengapung dan tenang, aliran sungai itu sendiri akan menghantarkanmu ke tujuan yang selamat. Begitu juga dengan hidup. Semesta tahu persis kemana kamu harus pergi. Ia jauh lebih tahu daripada egomu yang penuh dengan ketakutan. Sahabat sekalian, mulai hari ini beri dirimu izin untuk tidak selalu menginjak pedal gas. Belajarlah jeda, belajarlah mendengar dan rasakan apa yang sedang alam semesta bisikkan padamu. Saat kamu berhenti mengejar, kamu akan terkejut ketika melihat betapa banyak hal baik yang justru berbalik mengejarmu. Ingat, berhenti mengejar itu bukan berarti pasif, bukan berarti diam, menyerah, atau sekedar berpangku tangan menunggu keajaiban jatuh. Berhenti mengejar berarti kamu berhenti memaksa hidup berjalan mengikuti skenario ketakutanmu. Kamu berhenti bergerak karena panik dan berbisik, "Kalau aku tidak mengontrol semuanya, aku akan kehilangan segalanya." Ini bukan soal seberapa besar usahamu, melainkan tentang energi di balik usahamu. Sahabat sekalian, ego ingin mengontrol hasil. Jiwa ingin mengikuti arus. Pada akhirnya, jiwa yang selalu menang. Jika sesuatu membuatmu takut kehilangan, itu tandanya kamu sedang tidak selaras. Pernahkah peluang datang tanpa diketuk, atau ide muncul saat kamu santai? Itulah namanya keajaiban. Keajaiban yang terasa begitu pas dan tepat waktu. Sahabat sekalian, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, melainkan menarik siapa dirimu saat ini. Jika menginginkan kelimpahan, hiduplah dalam rasa kelimpahan. Dan jika kamu ingin dihargai, berhentilah merendahkan dirimu sendiri. Mulailah melangkah bukan karena merasa kekurangan, tetapi karena merasa sudah cukup, layak, dan telah memiliki semua yang ada di dalam diri. Teruslah bergerak, bertindak, dan berkarya. Namun, lakukanlah tanpa cemas, tanpa drama, dan tanpa haus pengakuan. Jalankan bagianmu dengan tulus, lalu biarkan semesta menyelesaikan bagiannya. Ingat, berhentilah memaksa dan mulailah mengizinkan. Di titik itulah hidup kita tidak lagi terasa seperti kejar-kejaran, melainkan sebuah aliran yang indah yang bergerak mendekat kepadamu. Jika kamu mengamati hidup dengan baik dan peka,
kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam ritme yang anggun. Nafasmu masuk lalu keluar, gelombang laut datang lalu kembali pulang. Semua mengalir indah sesuai waktunya. Seharusnya kamu pun hidup seperti itu. Namun, kita seringkali memaksa hidup untuk terus-menerus berada di fase mengambil, tanpa pernah memberi untuk menerima. Kamu menuntut hasil instan tanpa menghargai proses. Kamu mendesak sebuah jawaban tanpa meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan. Sahabat sekalian, ingatlah, semesta bergerak dalam waktunya sendiri. Ketika kamu mulai bisa berdangsa dengan ritme tersebut, keajaiban selalu datang tepat waktu, meski jarang sesuai dengan garis waktu atau egomu. Realitasmu saat ini adalah cermin dari dirimu sendiri. Jika batinmu merasa tidak layak, hidup akan mendatangkan situasi yang membuatmu terus merasa tidak berharga. Jika fokusmu hanya pada kekurangan, hidup akan menyuguhkan lebih banyak alasan untuk merasa kurang. Sahabat sekalian, jika kamu merasa harus terus mengejar, hidup akan membuatmu berlari tanpa pernah ada garis finish. Realitas di sekitarmu adalah cermin dari harga dirimu, yaitu cara kamu menghargai diri, menentukan apa saja yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu kejar, melainkan apa yang kamu yakini layak untuk kamu terima. Ingatlah, keajaiban tidak pernah bertamu ke dalam hati yang tegang dan gelisah. Hati yang gelisah adalah hati yang terobsesi pada hidup yang tidak bisa dikendalikan. Sahabat sekalian, ketika kamu berani melepaskan kendali yang melelahkan itu, kamu memberi ruang bagi semesta untuk menata jalanmu dengan cara yang jauh lebih indah dan elegan. Saat kamu hadir seutuhnya di detik ini, semua hal yang kamu cari justru akan menemukanmu dengan mudah, karena kamu tidak lagi sibuk mencemaskan masa depan atau meratapi masa lalu. Ketika kamu berubah dari dalam, hidup optimis akan menyesuaikan dari luar. Bukan lagi hidup yang memburumu, bukan lagi kamu yang memburu hidup, melainkan kamu dan kehidupan yang berjalan beriringan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, boleh langsung subscribe dan like videonya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan bagi sahabat yang mempunyai hajat yang belum terkabul, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita aminkan sama-sama. Semoga dengan berkat Rasulullah SAW, semua hajat kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi yang sempat kita bahas mengenai cara menjadi identitas baru. Sahabat sekalian, menghidupi identitas baru bukanlah tentang berpura-pura. Ini adalah tentang mengingat kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Sebelum rasa takut dan trauma masa lalu mengaburkannya, kamu pantas menerima hal-hal yang indah. Bukan karena deretan pencapaianmu, bukan karena seberapa berdarah-darahnya kamu dalam berjuang, melainkan karena keberadaanmu di dunia ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya layak. Keberadaanmu sendiri sudah sangat bernilai. Kamu tidak perlu menjadi sempurna hanya untuk bisa menerima cinta. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat agar bisa merasa aman, dan kamu tidak perlu mengorbankan dirimu habis-habisan hanya demi dihargai orang lain. Cukup jadilah dirimu sendiri, disertai keyakinan lembut di dalam hati. Berkata dalam hati, aku layak menerima yang terbaik.
Ketika identitas baru itu mengakar, sebuah keajaiban akan terjadi. Peluang akan datang mengetuk pintumu sendiri. Ide-ide segar akan mengalir lancar saat pikiranmu tenang. Impianmu akan balik mengejarmu tepat di saat kamu berhenti mengejar mereka. Sahabat sekalian, sebab pada akhirnya yang kamu cari selama ini bukanlah sesuatu yang ada di luar sana. Yang kamu cari adalah dirimu yang percaya bahwa kamu layak menerimanya. Ketika kamu sudah menjadi versi diri yang layak, segalanya akan menemukan jalan kepadamu tanpa perlu dikejar. Sahabat sekalian, kamu berharga apa adanya. Tak perlu sempurna untuk dicintai, tak perlu berpura-pura kuat untuk merasa aman. Saat kamu tenang dan percaya bahwa kamu layak, hal-hal baik akan datang sendiri. Peluang mendekat, ide mengalir, dan pintu-pintu terbuka tepat ketika kamu berhenti memaksanya. Sebab yang kamu cari bukan di luar sana, melainkan keyakinan dalam dirimu sendiri. Pasrah bukan berarti kamu tidak punya mimpi, tapi kamu tidak lagi menyiksa diri dengan memaksa kapan dan bagaimana benih itu harus tumbuh. Kamu memberi ruang bagi kehidupan untuk bekerja. Hidup ini punya dua energi. Yang pertama, energi mengejar, lahir dari rasa kekurangan dan ketakutan gagal, membuat pikiran bising, cemas, dan tergesa-gesa. Dan yang kedua, energi menarik, lahir dari rasa cukup dan kelimpahan, membuat tenang karena percaya bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik untukmu, pasti akan menemukan jalannya padamu. Energi menarik itu menenangkan, membuat tubuh rileks, dan mendatangkan peluang yang tak terduga. Orang yang percaya pada proses ini tidak perlu bertarung mati-matian demi apa yang sudah digariskan untuknya. Menang tanpa harus bersaing, dan mendapatkan tanpa harus mengejar. Ada seni yang indah ketika kamu berhenti memaksa hidup tunduk pada rencana kecilmu, lalu mulai percaya pada rencana semesta yang jauh lebih besar. Keajaiban tidak datang saat pikiranmu panik. Ia datang saat kamu tenang dan hadir sepenuhnya. Banyak orang yang melawan peluang karena terlalu sibuk memaksakan jalannya sendiri. Mereka lupa bahwa hidup seringkali menawarkan jalan yang jauh lebih mudah, dekat, dan selaras. Sahabat sekalian, begitu kamu berhenti memaksakan arah, kamu akan mulai melihat tanda-tanda bahwa kamu dicintai, bahwa kamu tidak pernah sendiri, dan apa yang kamu semogakan sedang berjalan menujumu. Selalu ada celah kecil dari hidup agar kita mau berubah. Sekarang, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah kamu siap menerima realitas baru? Bukan realitas yang kamu bangun dari rasa takut, melainkan yang datang tanpa kamu berdiri. Melainkan yang datang karena kamu berdiri tegak, merasa layak dan hadir sepenuhnya. Jika jawabannya iya, mulailah hari ini dengan satu langkah sederhana, yaitu lepaskan ambisi untuk terus mengejar. Biarkan energi penerimaan mengambil alih. Biarkan hidup mengetuk pintumu dan tugasmu cukup membukanya.